Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Subbagian 3. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Agar kita bisa memahami alam, sejarah, dan psikologi, kita harus memahami bagaimana leluhur kita yang merupakan pemburu pengumpul hidup. Selama hampir sepanjang sejarah manusia, kita hidup sebagai pemburu pengumpul yang mencari makanan. Namun, dalam 200 tahun terakhir, jumlah manusia yang hidup di kota terus meningkat dan mereka mendapatkan makanan dari pekerjaan sebagai buruh atau pekerja kantoran. Sebelum itu, sebagian besar manusia sebagai petani atau pengembala. Namun masa itu relatif singkat dibandingkan dengan ribuan tahun ketika leluhur kita hidup sebagai pemburu pengumpul. Psikologi evolusi adalah bidang studi yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan psikologi kita berasal dari era panjang pra-agrikultural. Para ahli berpendapat bahwa otak dan pikiran kita terus beradaptasi dengan cara hidup para pemburu pengumpul. Kebiasaan makan, konflik, dan seksualitas kita semuanya dipengaruhi oleh cara pikiran pemburu pengumpul berinteraksi dengan lingkungan pasca industri kita saat ini. Dengan kota besar, pesawat, telepon, dan komputer, kita memiliki lebih banyak sumber daya material dan hidup lebih lama daripada generasi sebelumnya. Kita sering merasa terasing, tertindas, tertekan oleh lingkungan modern kita. Para ahli psikologi evolusi menjelaskan bahwa memahami mengapa kita memiliki kecenderungan tertentu, kita perlu melihat ke dunia pemburu pengumpul yang membentuk kita. Dunia ini masih menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Sebagai contoh, mengapa kita sering menyukai makanan tinggi kalori yang kurang bermanfaat bagi tubuh kita. Sekarang, masyarakat yang makmur menderita karena obesitas yang menyebar cepat ke negara-negara berkembang. Ini adalah sebuah teka-teki. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat kebiasaan makan leluhur kita. Di savana dan hutan tempat mereka hidup, makanan manis dan tinggi kalori sangat jarang dan sumber makanan secara umum sangat terbatas. Oleh karena itu, kecenderungan kita untuk menyukai makanan tinggi kalori mungkin berasal dari naluri kita sebagai pemburu pengumpul yang selalu mencari makanan yang langka dan berenergi tinggi untuk bertahan hidup. Dalam waktu 30.000 tahun yang lalu, manusia hanya bisa menemukan satu jenis makanan manis, yaitu buah yang matang. Jika seseorang menemukan pohon buah ara yang penuh dengan buah-buahan, maka hal yang masuk akal adalah memakannya sebanyak-banyaknya sebelum orang lain mengambilnya. Kebiasaan ini terbentuk dalam gen kita karena naluri kita untuk mencari makanan yang mengandung banyak kalori. Sekarang kita hidup di apartemen dengan kulkas yang penuh dengan makanan. DNA kita masih terprogram untuk mempertahankan kebiasaan kita saat kita masih hidup di savana. Teori ini diterima oleh banyak orang, namun teori lain dikemukakan oleh psikologi evolusi tidak selalu diterima. Misalnya, para ahli berpendapat bahwa di masa lalu orang tidak hidup dalam keluarga nuklir seperti sekarang. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok dan tidak memiliki properti pribadi atau peran keluarga yang jelas. Dalam kelompok seperti itu, seseorang perempuan bisa memiliki hubungan intim dengan beberapa laki-laki secara bersamaan, dan semua orang dalam kelompok bekerja sama untuk merawat anak-anak. Karena tidak ada yang tahu pasti anak mana yang menjadi miliknya, maka semua orang dalam kelompok peduli pada semua anak dalam kelompok tersebut. Struktur kelompok seperti ini tidak hanya ditemukan pada manusia tetapi juga pada simpanse dan bonobo. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat saat ini yang menerapkan peran ayah bersama, seperti di kalangan suku Indian Bari. Mereka percaya bahwa anak tidak hanya dilahirkan dari sperma satu pria, tetapi dari sperma beberapa pria.
Seorang ibu yang baik akan melakukan hubungan seks dengan beberapa pria, terutama ketika sedang hamil, sehingga anaknya mendapatkan perawatan yang baik dari pria terbaik dalam berbagai hal. Beberapa orang berpendapat bahwa struktur kekeluargaan modern dengan perselingkuhan dan perceraian yang tinggi tidak sesuai dengan perangkat lunak biologis kita dan menyebabkan banyak masalah psikologis. Kita sulit membayangkan bagaimana kehidupan para pemburu pengumpul kuno karena mereka tidak memiliki banyak artefak seperti yang kita miliki sekarang. Artefak adalah benda-benda yang dibuat manusia seperti mobil, rumah, kain lap, atau kotak susu. Kita menggunakan artefak untuk hampir semua aktivitas kita, termasuk makan, bermain, berkencan, dan beribadah. Contohnya, saat kita makan, kita menggunakan sendok dan gelas, dan kita juga mungkin menggunakan laboratorium rekayasa genetika dan kapal raksasa. Saat kita bermain, kita memiliki banyak mainan, termasuk kartu plastik dan stadion besar. Saat kita berkencan atau berhubungan seks, kita menggunakan berbagai benda seperti cincin, pakaian bagus, kondom, restoran modern, dan gedung pernikahan. Agama juga memiliki banyak artefak seperti gereja, masjid, jubah pastor, dan patung-patung. Jadi, hidup kita sangat bergantung pada benda-benda yang kita rancang dan buat. Namun bagi para pengumpul kuno, artefak tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Makna dari tulisan tersebut adalah bahwa kehidupan para pemburu pengumpul kuno sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Mereka tidak memiliki banyak artefak seperti kita. Kita memiliki begitu banyak barang-barang, bahkan kita menyadari sampai kita harus pindah rumah. Para pemburu pengumpul kuno pindah rumah secara teratur dan harus membawa segala sesuatu yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, mungkin banyak hal dalam kehidupan mereka yang tidak membutuhkan benda-benda atau peralatan khusus. Para arkeolog dapat mempelajari keyakinan dan praktek masyarakat muslim dari reruntuhan masjid. Sulit bagi mereka untuk memahami keyakinan dan praktek para pemburu pengumpul kuno karena sedikit artefak yang tersisa dari kehidupan mereka. Begitu juga dengan para sejarawan masa depan yang mencoba untuk memahami kehidupan sosial remaja Amerika abad ke-21 hanya berdasarkan pada surat-surat yang dikirim lewat pos. Satu cara untuk memahami kehidupan para pengumpul kuno adalah dengan melihat masyarakat penjelajah modern dan mempelajari cara hidup mereka. Namun kita harus berhati-hati dalam membuat asumsi tentang kehidupan para pengumpul kuno berdasarkan pada pengalaman masyarakat penjelajah modern, karena banyak hal yang telah berubah sejak zaman tersebut. Ketika kita mencoba memahami kehidupan masyarakat penjelajah kuno, kita perlu berhati-hati. Hal ini karena masyarakat penjelajah modern yang masih ada saat ini memiliki pengaruh dari masyarakat agrikultur dan industri yang bertetangga. Oleh karena itu, tidak aman untuk mengasumsikan bahwa apa yang kita lihat tentang masyarakat penjelajah modern juga benar tentang masyarakat penjelajah kuno yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Selain itu, masyarakat penjelajah modern yang masih ada saat ini umumnya tinggal di area-area dengan kondisi iklim sulit dan lahan yang tak bisa dihuni dan tidak cocok untuk agrikultur. Oleh karena itu, masyarakat ini mungkin tidak memberi gambaran yang akurat tentang kehidupan masyarakat kuno yang tinggal di daerah subur seperti lembah Sungai Yangtze. Khususnya, kepadatan populasi di daerah-daerah seperti Gurun Kalahari jauh lebih rendah daripada di daerah sekitar lembah Sungai Yangtze yang kuno, dan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang ukuran dan struktur manusia serta hubungan antar mereka. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mempelajari masyarakat penjelajah kuno. Pertama, masyarakat penjelajah modern yang kita kenal saat ini dipengaruhi oleh masyarakat agraris dan industri yang berbeda dari masyarakat kuno. Kedua, masyarakat penjelajah modern hidup di wilayah-wilayah dengan kondisi ekstrim dan tidak cocok untuk pertanian, sehingga mereka tidak dapat digunakan sebagai model untuk memahami masyarakat kuno di wilayah subur.
Ketiga, masyarakat penjelajah kuno sangat berbeda-beda, bahkan di wilayah yang sama. Oleh karena itu, kita mempelajari masyarakat penjelajah kuno, kita harus memperhatikan keragaman etnis dan kultural di antara mereka. Kemunculan fiksi adalah salah satu warisan utama dari revolusi kognitif, dan bahwa orang dengan susunan genetika yang sama bisa menciptakan realitas imajinatif yang sangat berbeda. Tiga hal yang paling mencolok dari masyarakat pemburu pengumpul adalah perbedaan yang besar antar mereka. Mereka tidak hanya berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tetapi bahkan dalam satu wilayah yang sama. Contohnya adalah suku-suku pemburu pengumpul aborigin di Australia yang memiliki bahasa, agama, norma, dan aturan sendiri. Ada suku yang mengutamakan garis keturunan ayah, sementara ada yang lebih mengutamakan garis keturunan ibu. Mereka juga hidup dalam kawanan yang berbeda-beda dan terikat dengan suku-suku atas dasar teritorial yang ketat. Keragaman ini merupakan hasil dari revolusi kognitif, di mana fiksi membantu menciptakan norma dan nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun kita dapat mengamati masyarakat pemburu pengumpul modern untuk memahami bagaimana masyarakat pemburu pengumpul kuno mungkin hidup, namun horizon kemungkinan untuk masyarakat kuno sangat luas dan sebagian besar tersembunyi dari pandangan kita. Masyarakat penjelajah kuno juga memiliki banyak pilihan budaya yang berbeda, termasuk bahasa, cara hidup, kepercayaan, dan norma. Sejak revolusi kognitif, tidak ada satu cara hidup alami yang tunggal untuk manusia. Yang ada hanya pilihan-pilihan kultural yang sangat beragam. Oleh karena itu, perdebatan tentang cara hidup alami Homo sapiens tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya, setiap masyarakat dan individu memiliki berbagai macam kemungkinan pilihan dalam keyakinan, cara hidup, dan pengalaman. Namun, pilihan-pilihan ini dibatasi oleh faktor ekologi, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, tidak semua kemungkinan dapat dieksplorasi oleh satu masyarakat atau individu, melainkan hanya sebagian kecil dari keseluruhan spektrum kemungkinan yang tersedia. Bersambung ke subbab masyarakat makmur yang asli. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.